Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Chandra Setiawan dengan NIM 2541110601010 dari kelas 2 Informatika A. Dan di sini saya sedang berada di Desa Pasirwetan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Dan di belakang saya adalah sebuah bangunan berarsitekturkan Jawa yang didirikan pada tahun 2016 sebagai revitalisasi dari desa adat. Dan tempat ini digunakan oleh masyarakat untuk berbagai macam kegiatan, mulai dari kesenian, musyawarah, ataupun untuk kegiatan yang lainnya. Dan di dalam sana juga terdapat makam dari seorang tokoh pemerjuang kemerdekaan Indonesia dan sekaligus sebagai penyebar agama Islam di area Banyumas Raya. Siapakah tokoh tersebut dan bagaimana histori lengkapnya ataupun sejarah lengkapnya? Mari kita ulik bersama. Joglo Pasir Luhur merupakan salah satu warisan budaya yang berada di Desa Pasirwetan, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Bangunan ini merupakan hasil program revitalisasi desa adat pada tahun 2016 dan menjadi simbol pelestarian sejarah, budaya, agama, serta tradisi masyarakat Pasir Luhur yang masih kuat mempertahankan identitas budaya Jawa. Secara historis, Joglo Pasir Luhur tidak dapat dipisahkan dari sejarah wilayah Pasir Luhur yang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban tua di Banyumas. Masuknya Islam melalui jaringan dakwah Kesultanan Demak melahirkan proses akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam yang berlangsung secara damai. Untuk menjaga warisan sejarah dan budaya tersebut, Joglo Pasir Luhur dibangun sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus identitas masyarakat Desa Pasirwetan. Perkembangan Islam di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari peran Mbah Nur Hakim atau Kiai Nur Hakim atau Raden Mas Surya Muhammad yang dikenal sebagai penyebar Islam dan tarekat Syatariyah di Banyumas. Dalam berdakwah, beliau tidak menghapus tradisi yang telah hidup di masyarakat, melainkan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang sudah ada. Tradisi seperti ngupati, mitoni, slametan, genjringan, dan macapatan tetap dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus media penyebaran nilai-nilai Islam. Pendekatan inilah yang menjadi bukti nyata akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu daya tarik utama Joglo Pasir Luhur terletak pada keunikan arsitekturnya. Bangunan ini mengadopsi arsitektur tradisional Jawa berbentuk joglo dengan pendopo terbuka yang luas tanpa sekat. Pendopo ini bukan sekedar elemen bangunan, tetapi memiliki filosofi yang sangat mendalam tentang keterbukaan, kesetaraan, musyawarah, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang dapat berkumpul dan berdialog tanpa adanya batas sosial, sehingga joglo menjadi simbol persatuan masyarakat. Keunikan lainnya terlihat pada bentuk atap joglo yang menjulang tinggi di bagian tengah dan bertingkat ke arah samping. Dalam filosofi Jawa, bentuk tersebut melambangkan perjalanan manusia menuju kesempurnaan hidup dan kematangan spiritual. Sementara dalam perspektif Islam, makna tersebut selaras dengan perjalanan manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bentuk atap Joglo Pasir Luhur tidak hanya memiliki nilai estetika saja, tetapi juga mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam. Pada bagian depan bangunan terdapat gapura bata merah yang mencerminkan penghormatan terhadap sejarah dan warisan leluhur. Sementara itu, bagian tumpang sari atau langit-langit bangunan dihiasi ukiran kayu khas Jawa yang dibuat dengan teknik pahat tradisional. Ukiran tersebut berupa motif sulur-suluran, dedaunan, tumbuhan menjalar, dan pola geometris yang tersusun secara harmonis. Motif tumbuhan melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan keberlangsungan generasi. Sedangkan motif geometris melambangkan keseimbangan, keteraturan, dan keharmonisan hidup. Menariknya lagi,
Ornamen tersebut juga menunjukkan adanya pengaruh seni Islam. Hal ini terlihat dari dominasi motif flora dan geometris yang menghindari penggambaran makhluk hidup secara utuh. Dengan demikian, setiap bagian bangunan Joglo Pasir Luhur mencerminkan perpaduan yang harmonis antara nilai estetika Jawa dan nilai keislaman. Inilah yang menjadikan Joglo Pasir Luhur unik, karena tidak hanya berfungsi sebagai bangunan budaya, tetapi juga sebagai simbol akulturasi Islam dan budaya Jawa. Selain memiliki nilai arsitektur yang tinggi, Joglo Pasir Luhur juga berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, seperti musyawarah warga, kegiatan adat, pertunjukan seni tradisional, pelatihan budaya, kegiatan sosial, hingga berbagai kegiatan lainnya. Keberadaannya menjadi ruang bersama yang memperkuat identitas budaya dan solidaritas masyarakat Pasirwetan. Pelestarian Joglo Pasir Luhur dilakukan secara gotong royong oleh tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, pemuda, dan masyarakat umum. Perbedaan latar belakang sosial, pandangan, ataupun agama tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan untuk menjaga warisan budaya bersama. Hal ini menunjukkan kuatnya nilai toleransi dan kebersamaan yang hidup di tengah masyarakat. Dari keberagaman tersebut, dapat banyak pelajaran yang bisa diambil, seperti toleransi, musyawarah, dan gotong royong atau ta'awun. Sebagai mahasiswa dan seorang muslim, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dengan menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik dengan sesama, aktif dalam kegiatan sosial, serta ikut melestarikan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kita juga dapat meneladani sikap dari Mbah Nur Hakim yang mengedepankan kebijaksanaan, kesabaran, dan pendekatan damai dalam berdakwah. Dengan demikian, Joglo Pasir Luhur bukan sekedar bangunan budaya, melainkan sebagai simbol harmonisasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam melalui sejarah, arsitektur, filosofi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Joglo Pasir Luhur mengajarkan bahwa keberagaman merupakan kekuatan untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, dan berakhlak mulia.